Kalau anggrek bulan lagi keadaan berbunga begini, ya, dia nggak perlu pupuk untuk pembungaan lagi ya. Hai Tuber, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Hari ini cerah banget ya, matahari bersinar tuh. Walaupun masih putih-putih sisa salju. Ini ke balkonku mati suri, balkon belakang. Ini anggrek bulan yang lagi berbunga. Aku taruh di windowsill atau di jendela dapur. Dan di sini, ini di kamar mandi, jendela kamar mandi. Anggrek Paphiopedilum atau anggrek selop. Ini Paphiopedilum delenatii alba. Lagi pada berbunga anggrek. Nah, waktu itu ya ada yang nanyain, ya seringlah hal ini ditanyain, Mak gimana caranya kok anggreknya bisa berbunga, anggrek bulannya pada berbunga gitu ya. Terus pupuknya apa? Kemudian kalau lagi berbunga apakah anggrek bulannya perlu dikasih pupuk gitu yang ditanyain. Jadi pada video ini saya mau ngomongin anggrek dalam keadaan berbunga apakah perlu pupuk atau tidak. Ikuti videoku sampai selesai ya. Kalau anggrek bulan lagi keadaan berbunga begini, ya, dia nggak perlu pupuk untuk pembungaan lagi ya. Jadi kalau biasanya kalian kasih pupuk NPK, di mana P-nya itu tinggi untuk merangsang keluarnya bunga, nah ganti pupuknya jadi yang P-nya rendah atau P-nya sama sekali 0, jadi bisa pakai pupuk yang N-nya tinggi, misalnya 20, 10, 10 atau yang 20, kemudian atau 0 P-nya gitu. Kemudian nanti K-nya kecil juga. Ya, karena kenapa? Karena tujuan kita bikin anggreknya berbunga udah tercapai. Jadi nggak butuh lagi untuk dirangsang keluarnya bunga gitu ya. Nah, kalau saya kasihnya sebelum berbunga sama keadaan berbunga sama. Tadi saya baru nyaring air cucian beras yang 2 hari lalu, jadi air cucian berasnya itu memang kudiamkan dulu. Kalian bisa pakai yang segar atau pakai atau didiamkan ya, jadi terfermentasi tapi kan bau gitu ya. Nah, disaring air cucian berasnya itu. Ya, disaring biar nggak ada putih-putih ngegumpal. Kemudian supaya nggak bau dikasih rebusan kulit bawang merah. Pupuk dari rebusan kulit bawang merah tuh ya. Nah, jadi nanti saya siramnya pakai pupuk alami ini untuk anggrek-anggrekku ya. Kalau anggrek bulan kita ngenalinnya kapan sih anggrek bulan ini butuh air gitu? Kalau akarnya udah abu-abu. Ya, ini dia masih sedikit agak ada hijau tapi yang di bawah udah abu-abu, ini boleh disiram walaupun belum kering-kering banget gitu ya. Dan ini udah seminggu karena saya tinggal di 4 musim ya. Jadi siram anggreknya seminggu sekali tergantung warna akar anggrek bulannya. Kalau udah abu-abu berarti butuh air. Nah, terus kalau yang hidroponik kayak yang ini, tuh, ya, yang ini anggrek bulannya dia lagi spike, ya. Aku tuangin aja ke ininya, ke tempat itunya, ke potnya. Tuh, ya. Ntar deh ribet deh. Gitu. Jadi ku kasihnya itu pupuknya ini. Nah, kemudian kalau lagi ada stok air hujan, aku bisa kasih air hujan ke anggrek bulan hidroponiknya, termasuk ke anggrek bulan yang ini atau anggrek bulan ini kalau lagi ada stok air hujan ya. Kenapa? Karena air hujan itu bagus, kandungan N-nya tinggi. Jadi daripada pakai pupuk kimia, pupuk NPK yang N-nya tinggi, lebih baik pakai air hujan, ya. Nah, ini ya, aku bikin karena hari ini mau siram anggrek ya. Anggrekku kan ya lumayan banyak lah, tapi nggak banyak-banyak amat, nggak nyampe ratusan. Terus aku bikinnya di jerigen yang 5 liter ini.
tadi dapat 1 liter atau 1,5 liter air cucian berasnya udah aku saring, masukin sini. Kemudian pakai rebusan kulit bawang merahnya, takarannya 1 sendok makan untuk 1 liter air. Kalau mau dilebihkan, ini kan bikinnya 5 liter, mau dilebihkan 1-2 sendok makan boleh. Bahkan saya kalau stoknya lagi banyak, aku bikin 2 kali lipat, jadi 2 sendok makan hasil rebusan kulit bawang merah itu aku bikin untuk 1 liter air. Oke aja ya, termasuk buat anggrek-anggrek yang lagi berbunga begini. Ya, ini anggrek bulan variegata. Ya. Nah, untuk memudahkan nyiram tanamannya, jadi aku tuang ke pot yang kecil ini. Ke pot yang kecil, ke siraman kembang yang kecil ini, dari sini ke sini. Nah, jadi gitu ya guys, saya siramnya pakai air rebusan kulit bawang merah sama air cucian beras, termasuk untuk anggrek-anggrek seedlingku Paphiopedilum ini. Dia udah numbuh daun baru nih. Ya. Ini juga daun baru. Tuh, ya, aman gitu ya. Pakai rebusan kulit bawang merah tersebut. Tuh. Nah, jadi tanpa pupuk kimia pun ya, itu anggrek bisa berbunga karena pupuk itu bukan faktor nomor 1 yang bikin anggrek berbunga loh. Ya, jadi anggrek itu butuh sinar matahari yang cukup, tergantung jenis anggreknya. Ada yang suka sedikit kayak anggrek bulan, ada yang suka sinar matahari yang banyak kayak dendro, vanda, cattleya ya. Jadi pengaturan sinar mataharinya yang dibutuhkan, kemudian penyiramannya, kemudian sirkulasi udaranya. Jadi kalian yang nganggep pupuk itu bikin anggrek berbunga, salah guys. Ya, jadi anggrek bulan itu ya ada kalau mau dibikin berbunga ya, dia perlu suhu malam dan suhu siang yang berbeda sekitar 5 derajatan. Di tempatku di 4 musim dia bakalan berbunga. Kalau pergantian musim dari musim panas ke musim gugur pasti akan berbunga karena itu triknya. Itu ya. Jadi saya udah sering kali kasih tahu nih, kalau misalkan anggrek bulan itu bukan dari pupuk yang berbunga, karena anggrek bulan yang pabrikan juga sama metodenya ya, dari seedling kan kecil tuh sampai dewasa dirawat di suhu 25 sampai 28 derajat ya, cepat gede. Nah, udah besar anggreknya, udah siap berbunga, lalu suhu ruangannya diturunin ke 18 derajat. Nanti bakalan keluar spike-spike anggrek bulannya. Gitu. Jadi triknya. Jadi pupuk faktor kesekian ya. Ini dia aneh deh. Goyang-goyang, goyang-goyang padahal jendela ketutup. Ini saya mau siram yang ini deh. Ya. Kalau yang hidroponik mah dia nggak butuh disiram-siram. Emang udah airnya banyak ya. Ini saya keluarin, aduh susah deh. Saya keluarin dari potnya. Saya taruh di sini, terlalu besar di sini. Nah, ini ya. Terus biasanya tangan kiri aku pegang potnya, tangan kanan nuang ininya air pupuknya sih. Gini ya. Nah, gini, ini aku suruh anakku pegang kameranya. Nah, biasanya gini, aku siramnya jangan kena daunnya, jadi langsung ke media tanam, ke bagian akarnya sampai penuh airnya. Ya, udah. Ya udah didiemin 10 menitan. Danke. Nah, ini dari November, sekarang Januari belum ku repotting. Nggak perlu di repotting kalau baru beli anggrek ya. Kecuali kalau anggreknya bermasalah gitu. Apalagi kalau lagi berbunga kayak begini, jangan diutak-atik. Nanti dia stres, masa berbunganya selesai. Nah, ini ku mau taruh di pot yang situ. Tuh, dia pas ya. Cakep ya. Ini anggrek bulan loh. Namanya Phalaenopsis Little Big Lips karena bibirnya ini gede.
Yang bawahnya ini gede bibirnya. Ya. Gitu deh. Nah. Terus ya udah kutuang deh. Nah, nyiramnya gini dia sampai penuh airnya. Biar puas minumnya. Nggak perlu sayang. Dia bisa sendiri. Hah? Hai. Tuh. Oke. Udah didiemin 10 menitan. Nah, ini anggrek selop atau Paphiopedilum yang lagi berbunga juga kusiram pakai pupuk alami. Ya. Ini kuntum kelima ini. Tuh. Ya, masa berbunganya panjang Paphiopedilum glaucophyllum ini, bisa setahunan. Nah, ini potnya yang gak terlalu besar di sini deh. Terus ya udah dituang deh, siram. Pelan-pelan, jangan kena daunnya ya. Nah, sampai kelihatan airnya udah penuh. Tuh, keangkat ya. Ya. Nah, jangan kuntum bunganya kena siram ya. Jangan keciprat, jangan disemprot. Siramnya langsung ke media tanam atau ke bagian akarnya ya. Karena kalau kena air, kena ciprat air, pupuk, nah itu bisa layu kuntumnya ya. Layu, bahkan yang belum mekar bisa layu kalau kena pupuk, kena air ya. Gitu.